Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Dwifani. Saya dari kelas 12 IPS. Saya ingin mempresentasikan PowerPoint tentang peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Peta konsep. Yang pertama ada konflik dan pergolakan dengan ideologi PKI Madiun. Yang kedua, konflik dan pergolakan dengan ideologi DI-TII. Yang ketiga, konflik dan pergolakan dengan ideologi G30S PKI. Yang pertama, konflik dan pergolakan dengan ideologi PKI Madiun. Peristiwa Madiun PKI, pemberontakan ini terjadi pada tahun 1948. Ini merupakan pengkhianat terhadap bangsa Indonesia ketika sedang berjuang melawan Belanda yang berupaya menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Pemimpin pemberontakan ini diantaranya adalah Amir Syarifuddin dan Musso. Amir Syarifuddin adalah mantan Perdana Menteri dan mendandatangani perjanjian Renville. Ia merasa kecewa karena kabinetnya jatuh, kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat pada tanggal 28 Juni 1948 dan melakukan pemberontakan di Madiun. Sedangkan Musso adalah tokoh PKI yang pernah gagal melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1926. Setelah gagal, ia melarikan diri ke luar negeri. Selanjutnya, ia pulang ke Indonesia bergabung dengan Amir Syarifuddin untuk mengadakan propaganda anti pemerintahan di bawah pimpinan Soekarno-Hatta. Yang kedua, konflik dan pergolakan dengan ideologi DI-TII. Peristiwa DI-TII pada tanggal 7 Agustus 1949 di suatu desa di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sekadmaji Maridjan Kartosoewirjo memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia. Gerakannya dinamakan Darul Islam, sedangkan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia. Gerakan ini dibentuk pada saat Jawa Barat ditinggal oleh pasukan Siliwangi yang berhijrah ke Jogja dan Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam perundingan Renville. Yang ketiga, konflik dan pergolakan dengan ideologi G30S PKI. Pemberontakan G30S PKI, tantangan yang dihadapi NKRI ketika demokrasi terpimpin dilaksanakan dan munculnya krisis ekonomi nasional, merupakan peluang paham komunis untuk berkembang. Prinsip Nasakom yang dilaksanakan pada waktu itu memberi kesempatan kepada PKI dan organisasi pendukungnya untuk memperluas pengaruhnya. Melihat kondisi ekonomi yang memprihatinkan, sedangkan kondisi sosial politik yang penuh dengan gejolak pada awal 1960-an, maka PKI berusaha menyusun kekuatan dan melakukan pemberontakan. Sekian materi yang saya bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.